Hai semua, kembali lagi bersama Family Camp Trip. Kali ini kita mau camping ke Swiss Pinus Songgon ya guys. Dari Banyuwangi kota ke arah selatan ya guys, sampai menuju ke kota Rogojampi ya. Setelah sampai kota Rogojampi, nanti ada pertigaan depannya kantor pos, itu ambil arah ke kanan ya guys, atau ke arah barat ya. Kita belok kanan dulu ya. Setelah belok kanan, nanti kita melewati pertigaan ya guys. Ini pertigaan arah kanan mau ke Banyuwangi kota. Ambil arah lurus ya guys untuk menuju ke Desa Songgon ya. Sampai ketemu rel kereta api, kita lurus aja ke barat ya guys. Sampai ketemu lagi perempatan lampu merah. Kiri jalan ada lapangan. Lurus aja ke barat ya guys. Ternyata sampai sini kita diguyur hujan ya guys. Tapi nggak apa-apa ya. Ini perjalanannya semakin syahdu gitu loh guys ya. Padahal tadi kita berangkat dari kota itu panasnya cerah banget ya guys. Ternyata kita menuju ke arah barat. Ini ternyata hujannya deras sekali ya. Tapi namanya juga alam ya guys. Kita nggak pernah tahu. Ini sampai ke pasar Songgon ya guys ya. Ini tapi pasarnya udah tutup karena udah sore ya. Ini sebenarnya kalau pagi sampai siang itu jalanannya macet gitu guys ya, karena pasar dan depannya jalan raya ya. Dari arah pasar Songgon nanti kita lurus aja ya guys, sampai nemuin pertigaan seperti ini ya. Nanti ambil aja arah ke kiri untuk menuju Desa Seragi ya guys. Setelah belok kiri, lurus aja ya guys sampai mentok ketemu pertigaan lagi ya. Ambil arah kanan ya guys untuk tetap menuju Desa Seragi ya. Ikuti jalan lurus aja ya guys sampai ketemu lagi pertigaan Tugu Patung ya. Ambil arah lurus aja ya guys. Dan setelah lurus kita nanti bertemu dengan perempatan yang ada tulisannya Pinus Camp 2. Lurus aja ke barat ya guys. Jalannya agak lumayan sempit ya guys, tapi bisa lah ya untuk berpapasan dengan mobil dan motor ya. Dari arah sini nanti ketemu pertigaan lagi ya guys. Ada tanda panah tulisan Swiss. Ambil arah kiri ya guys. Dan akhirnya kita udah sampai di alas pinusnya ya guys. Di sini kita memasuki banyak wisata ya guys. Yang sebelah kiri wisata alas pinus untuk sekedar datang dan piknik ya guys. Dan ini sebelah kanan pinus juga ya guys. Bisa untuk sekedar piknik juga atau camping ya. Tapi tujuan kita mau camping ke pinus ya. Ada tulisan 50 meter Swiss Pinus. Kita lurus aja ya guys. Tetap lurus aja ya guys sampai ketemu tulisan selamat datang Swiss ya. Belok kanan ya guys untuk menuju area camping Swiss Pinus ya. Ini jalannya agak serong ke kiri dikit ya guys untuk menuju area camping groundnya. Dan ini jalannya agak lumayan turun ya guys. Dan jalannya cuma satu aja. Jadi kalau sama-sama mobil nggak bisa berpapasan ya. Jadi kita
berhati-hati untuk melewati turunan jalanan ini ya guys. Setelah nyampe, kita turun dulu ya guys. Kita mau cari tempat dimana kita mau mendirikan tenda ya. Kita lihat lokasinya dulu ya guys. Dan sebenarnya kita itu suka ya di tempat ini. Cuman tenda kita mungkin nggak cukup ya kalau di sini. Apalagi belakangnya ada pohon tumbang ya. Dan kalau hujan, ini tempat mengalirnya air gitu loh guys. Jadi takutnya nanti tenda kita basah ya kalau sudah terlalu banyak air yang menggenang di bawah tenda kita. Akhirnya kita pindah lokasi ya guys. Untuk memasuki lokasi selanjutnya kita harus buka gerbangnya dulu ya. Ternyata kita cocoknya di sebelah sini ya guys, karena tempatnya agak tinggi dikit dan rata ya. Seperti biasa ya guys, kita mulai menurunkan barang-barang camping kita. Dan seperti biasa juga, sebelum mendirikan tenda, kita pasang alasnya dulu ya guys, biar nanti kalau hujan atau kena embun nggak langsung masuk ke tendanya gitu ya. Dan kemarin itu kita beli terpalnya itu atau alas tendanya itu kekecilan gitu loh guys. Jadi kita pasang dua ya, biar pas sama lebar tendanya. Di sini kita mulai pasang tiangnya ya guys. Seperti biasa, tiangnya yang tengah kita mau yang tinggi dan di depan kita tiangnya mau yang agak pendek ya, untuk teras dan untuk santai-santai kita. Untuk tiangnya kita dipasak juga ya guys, biar kalau kena angin enggak roboh ya. Di sini aku juga udah mulai ngerangkai tiang yang kedua ya guys, atau yang depan untuk teras ya. Di sini tanahnya agak empuk gitu loh guys. Jadi kalau yang tiang sebelah kiri ditarik, sebelah kanan itu roboh guys ya. Dan kalau yang kanan ditarik, yang kiri gantian yang roboh guys ya. Jadi harus benar-benar cari tanah yang agak keras ya guys. Dan akhirnya kita tadi yang di sebelah sini kita tumpukin dengan batu berat ya guys, agar tidak roboh lagi ya. Karena kebetulan tanah yang di sekitar kita itu banyak yang empuk gitu loh guys. Alhamdulillah ya, tadi pemasangan tenda itu masih belum gerimis. Ini suasananya dan cuacanya udah mulai agak mendung dan gerimis dikit ya guys. Tapi tetap bisa lah, itu Pak suami pasang untuk lampu hiasnya ya. Ini penampakan dari tenda kita yang sudah selesai ya guys. Dan pas arahnya menghadap ke sungai dan pemandangan ya guys. Setelah pasang tenda selesai ya guys, aku turun ke sungai ya. Karena tadi pas waktu pasang tenda dan nurunin barang, itu suara air sungainya tuh deras banget gitu loh guys. Jadi aku penasaran dan aku turun langsung ke sungainya ya. Dan ternyata airnya tuh bener-bener deras ya guys. Sudah deras, bening, jernih, enak gitu loh guys.
Waktunya makan malam ya guys. Ini Pak suami lagi bakar ikan pepes ya. Tadi kebetulan aku dari rumah udah masak duluan ya guys. Jadi di sini tinggal makan, tinggal bakar aja ya. Sebelum berangkat ke sini ya guys, aku tuh punya pikiran dan bayangan aku itu kalau di sini malamnya pasti gelap, takut dan hanya ditemani suara air sungai ya. Dan ternyata setelah sampai sini malamnya itu terang banget ya guys. Karena di setiap titik dan setiap area udah dipasang lampu ya. Jadi mau ke toilet pun sendiri nggak takut ya guys. Karena di mana-mana lampunya terang ya. Yang di sebelah sana itu juga banyak orang yang sudah camping ya guys. Dari lokasi tenda kita mau ke toilet ya nggak jauh-jauh banget tapi lumayan lah ya. Ini aku turun ya guys ke sungai dan kebetulan sekarang itu terang bulan gitu loh guys. Jadi sungainya itu terang benderang ya. Terang dari lampu juga terang dari terang bulan ya. Ini pas terang bulan. Jadi aku turun ke sungai untuk lihat pemandangan dari bawah ya. Aku di sini kembali ke tenda ya guys karena mau istirahat tidur dulu ya. Di sini ya guys, di Swiss selain untuk camping juga bisa untuk rafting, piknik dan outbound ya guys. Airnya deras ya guys dan bener-bener bening, jernih ya. Bisa juga loh dimanfaatin untuk cuci piring atau mandi ya. Ini loh guys, sungai yang dibilang Swiss ya. Sungainya itu emang bener-bener deras banget, bening, jernih gitu loh guys. Tapi yang dibuat raftingnya bukan yang sebelah sini ya guys, karena ini airnya agak kecil ya. Yang besar itu yang di belakang aku ini guys. Yang di belakang aku itu deras banget ya guys. Itu yang buat rafting ya. Dan kalau kesini jangan khawatir ya guys, enggak bawa bekal ya. Karena di sini kantinnya itu bukanya sampai 24 jam guys. Lokasinya ini ada di belakang kantin ya guys. Ternyata ada yang datang lagi ya. Padahal tadi malam cuman di ujung sana aja yang camping sama yang di atas. Ternyata yang ini baru datang tadi malam mungkin ya. Itu yang di atas kayaknya nambah lagi ya guys yang camping. Dan coba ya kita mau lihat air kerannya ya. Airnya ini dipasang di beberapa titik ya guys dan mengalir dengan sempurna. Jadi enggak usah khawatir kalau mau ngambil air, enggak usah jauh-jauh ya karena banyak titik keran air. Oke, aku mau lanjut ke toilet ya guys. Untuk sementara toiletnya di sini hanya satu titik di sini ya guys, tapi ada 4 toilet ya. Ini toiletnya sama aja ya guys untuk laki-laki dan perempuan. Oke, kita sepil guys dalamnya ya. Dalamnya ini lumayan bersih ya guys. Ini dindingnya setengah tembok, setengah esbes dan ada setengahnya kayu lagi ya guys. Ini bawahnya masih pakai plesteran ya guys, tapi masih bersih lah ya. Dan ini untuk airnya mengalir deras juga ya guys. Bersih, seger dan jernih ya.
Di camping ground Swiss ini ada himbauan ya guys, yang enggak boleh dilewatkan. Harus mengikuti tata tertib di camping ground Swiss ini ya. Oke, aku mau balik lagi menuju ke tendaku ya. Ini tadi kan aku lewat di sebelah kanan kantin ya. Ini aku lewat sebelah kirinya kantin ya. Ini kantinnya juga langsung menuju ke sungai ya guys. Ini kalau ada orang piknik, orang makan, ini langsung mengarah ke sungainya ya. Dan seperti aku bilang, airnya ini di setiap titik ada juga ya guys. Meskipun nggak banyak, tapi nggak terlalu jauh juga ya kita mau ngambil air. Dan airnya di sini mengalir dengan deras juga ya guys. Bisa untuk masak, untuk cuci piring ya. Itu di sebelah sana sungainya terbelah menjadi dua ya guys, yang sebelah sini dan yang sebelah sana ya. Yang biasanya untuk rafting itu yang di sebelah sana ya guys. Setelah ini rencananya kita mau mandi di sungai aja ya guys. Karena lihat airnya sangat jernih ya. Dan sebelum kita mandi, kita mau sarapan dulu ya guys. Ini Pak suami udah bikin roti bakar untuk sementara pengganjal pagi aja ya. Dan setelah mandi nanti kita lanjut makan nasi ya guys. Udah selesai masak, akhirnya kita mandi juga ya guys ke sungai. Airnya di sini itu seger banget ya guys, seger ya, beda seger sama dingin. Kalau dingin itu dingin banget ya, kalau segar itu enak gitu loh guys. Aku tuh bener-bener jarang banget dan hampir tidak pernah kalau ada sungai sampai aku nyemplung atau mandi ya guys. Karena aku itu kalau ada air sungai yang bener-bener dingin banget, aku nggak berani turun. Karena apa? Nanti pasti aku pilek gitu loh guys, kayak alergi dingin gitu loh. Tapi pas waktu di air sungai sini ya guys, di Swiss ini, aku lumayan lama loh nyemplungnya. Sampai Pak suami ikut turun lagi ya ke sungai. Padahal dia tadi udah mandi, tapi sekarang dia nyemplung lagi guys. Dan tak lama lagi setelah kita dari mandi-mandi di sungai, kita mau persiapan pulang ya guys. Karena ini hari udah agak mulai siang ya. Oke guys, di sini aku sudah mulai persiapan untuk memasukkan barang-barang ya, karena tadi persiapannya udah selesai ya. Jadi kita tinggal masukin aja barang ke mobil ya. Oke guys, di sini kita pulang dulu ya guys, dan tetap lewat dari jalan pertama kali kita datang ya guys. Jalannya nanjak ke atas, kita harus tetap hati-hati karena jalannya hanya satu, tidak bisa berpapasan dengan mobil lain. Tapi kalau berpapasan dengan motor masih bisa ya guys. Oke guys, kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Kita di sini pulangnya tetap sama ya guys. Jalannya satu arah, satu tempat. Jadi
ngelewati pagar putih ini lagi dan naik nanjak ke atas ya guys, lewat di samping toilet ya. Di jalan ini, jalannya cuma satu ya guys dan menanjak ya. Jadi kita harus hati-hati karena takutnya berpapasan dengan yang di atas ya. Dari camping ground Swiss, kita dari tulisan selamat datang Swiss, kita belok ke kiri ya guys untuk menuju jalan keluar ya. Oke guys, terima kasih. Thank you for watching. Ditunggu video kita selanjutnya ya guys. Bye bye.